Saya mau katakan Bang Refli, saya sendiri pun ingin tahu kepastian ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak, karena saya tidak pernah lihat ijazah itu. Ya, tunggu dulu. Kertas yang tadi boleh di... Oh, boleh, mana. Ya, boleh. Oh, buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya, belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali lagi. Oke. Ya. Bukti dari tergugat 1 Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Nah, ayo, Mas Andika. Juga ijazahnya, tunjukin dong ijazahnya. Ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah daftar alat bukti ya. Ya. 1 lembar ijazah sarjana, 1 lembar STTB SMA. Nah ini bacanya gitu. Bacanya ini, keterangannya ini Mas Bro. Oh, iya. Salinan dari cetakan PDF, hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin ya. Mungkin dari Dian Sandi. Lalu ada apa lagi? Ada. Sudah. Nggak ada, cuma satu aja Bro. Jadi itu begini tekniknya, laporan polisi itu berbunyi seperti ini, di-scan dari file. Oh, paham ya? iya. Dari copy dari scan. Oke. Tidak langsung. Coba saya boleh baca ya. Oke, silakan. Oke, kepada Rosadi. Berarti ini yang sudah dikasih ke Polda Metro Jaya. Ya. Untuk alat bukti. Ya. Nah, ini jasa asli, ini penggugat. Yang kemarin mana ini Tribun bilang tidak valid. Kalau hari ini kami menyatakan jasa Pak Jokowi nggak ada, kalian tulis dong. Jangan kemarin kami dibilang tidak valid. Ya ijazah harus ditunjukkan dengan orangnya. Kalau tiba-tiba hilang siapa? Ini bukan asli tapi asli. Ya. Boleh disentuh. Bosnya yang dimaksud embos itu ini loh. Ini mana tunjukkan di belakang. Nah, tembusnya ini loh. Ini loh. Oh, ada Embos ini UGM ya. Ada embosnya. Embosnya Ini nih Bro, embosnya di belakang Bro. Nggak kelihatan ke depan, Pak. Ini embosnya di belakang. Nih, dari depan nggak kelihatan Bro. Ada yang kelihatan. Oh, kelihatan kok, kelihatan. Oke. Ini nih gini, diraba, di Terawang dilihat. Iya, kalau di Terawang ada embosnya ya. Pertanyaannya kepada Pak Jokowi, wani pora. Oke ya, mudah-mudahan ini kemenangan buat kita ya. Ngomong-ngomong saya mau komplain nih. Apa tuh? Nama saya digunakan tanpa izin. Wah. Mau lihat embos yang ini Pak Taufik. Oh, silakan. Embosnya ini. Ya, ini embosnya. Ini biar UGM yang menjelaskan. Saya kan UNS. Ini biar saya layani dulu. Teman-teman, hari ini harusnya kita semua akan menyaksikan ijazah asli UGM Terangkan. versi Pak Jokowi. Nah, salah satu yang membuktikan adalah ada embos. Jadi teman-teman embosnya ini. Nah, tolong kelihatan. diangkat sedikit Mas, biar kelihatan, biar di Terawang. Nih, bagian embos ada di sini teman-teman. Nah, ini tahun 2005 ya. Untuk saya ini wisuda tahun 2005 Februari. Kemudian ini yang top Taufan. Ya. Tahun berapa? Ini tahun 2001. 2001. Ya, 2001. Nah, embosnya juga ada nih. Nih, kelihatan sekali. Fakultas apa aja ini, Bang? Ini Fakultas Ekonomi. Oh, ekonomi Abang apa? SP. Ini Sospol. Sospol. Nah, Semuanya ada embos ya Mas Bangun? Ada embosnya Mas Bangun. Bangun berani nggak kalau besok ternyata Pak Jokowi mendatangkan Joshua Sinambela dan memeriksa ini? Bos, tidak mungkin. mereka kan punya hak. Ya silahkan. Tapi kami juga punya saksi ahli. Berani aja ya. Kan tempat yang paling terhormat kata Pak Muhammad Taufik adalah pengadilan. Untuk adu bukti. Tapi kami tidak yakin mereka mendatangkan Ahli. tidak mungkin ya. Oke. Dan Oke. barangkali kemarin yang perlu diluruskan Pak Taufik yang di media banyak sekali. Ya itu dari Tribun katanya tidak valid. Ini bukannya hari ini bukannya tidak valid, tidak ada men. Ya jadi tolong Tribun kutip lengkap dong. Jangan dibilang kami tidak valid. Tong ini jasanya asli kok. Ijazah itu mesti dibayar bersangkutan dong. Saya di framing katanya hilang begini. Ini sudah sah selesai. Tadi perlu di. Oke, berarti ada sebuah tantangan ya untuk Oke.
untuk kubu Pak Joko Widodo untuk memeriksa ijazah ini asli atau tidak? Ya, saya bahasanya orang Solo bukan menantang. Kami mempersilahkan tim ahli dari Pak Jokowi, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan turut tergugat untuk mendatangkan super ahli menguji ijazah kami. Nah, kami tidak perlu mendatangkan orang banyak. Kami cukup mendatangkan seorang Rismon Sianipar saja cukup. Ya, oke, silakan ijazah ini mau diuji. Ahli loh, Pak. Ya, ini kita lihat ya. Ini terbitan 2005 aja sudah mau hapus ininya. Oh, stempelnya ya. Stempelnya aja udah lamat-lamat ini. Ini 2005, membayangkan tahun 85. Iya. Lebih lama lagi punya Mas Taufan. Iya, no, ini pasti kan sudah ada kabur-kabur loh, sudah ada. Kan kalau sudah tua wajar aja lecek-lecek ya. Kalau bahasa Jogjanya meletre. Jadi kalau ijazah 85 nggak meletre, itu saya yakin 162% terbitan Universitas Pojok Pasar Pramuka. Oh, dan fotonya sudah agak menguning ya. Iya dong, menguni. Kayaknya dulu saya ini Pak Muhammad Taufik. Oke. Terus Bro Michael nih. Yang pernah ada diwawancara. Pak Rektor. Iya. Dr. Sofyan Effendi. Dr. Sofyan Effendi. Oke, kita punya Yilal baru. Ayolah kawanku, datanglah kemari tanggal 13 di Pengadilan Surat. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita melihat sebuah cuplikan video yang memang benar-benar memberikan pemahaman bagi kita, yang dimana ada banyak orang-orang seperti Muhammad Taufik ya, berhasil mendapatkan bukti yang begitu kuat sehingga mereka datang di persidangan dan membawakan bukti tersebut, dan timnya seorang Jokowi takut untuk menghadiri persidangan tersebut. Nah, entah apa yang memang membuat mereka takut sehingga kita bisa memberikan sebuah titik terang bahwasanya ijazah itu memang benar-benar apa yang disampaikan oleh Bung Roy Suryo adalah 90,9% adalah palsu. Nah, hingga saat ini teman-teman, ya, salinan ijazah Jokowi dipamerkan di KPU. Benatua, kini saatnya uji dengan fakta empiris. Pengamat kebijakan publik Benatua Silalahi memamerkan salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, dalam hal ini Joko Widodo, di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tepatnya di Jakarta. Nah teman-teman, kalau kita lihat memang cukup luar biasa sekali, menarik perhatian banyak orang. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjadi sorotan. Pengamat kebijakan publik Benatua Silalahi memamerkan salinan ijazah Jokowi di depan halaman kantor Komisi Pemilihan Umum. Nah, harusnya mereka lebih tahu, ya, siapa yang lebih tahu adalah instansi Komisi Pemilihan Umum, karena mereka lah yang melihat ijazah tersebut, yang meloloskan apakah benar itu asli ataupun bukan. Namun ketika ditanya sama mereka, ketika sudah menjadi kasus yang sedang dicari tahu kebenarannya, seakan-akan mereka lepas tangan akan hal itu. Nah, aksi tersebut merupakan tindakan lanjut atas keputusan Komisi Informasi Pusat ataupun KIP yang mengabulkan seluruh permohonannya terkait informasi yang sebelumnya dikecualikan. Inti acara kita hari ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah. Saya catat ini fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor, ujar Benatua di kompleks KPU RI. Dalam kesempatan itu, Benatua tampak memegang salinan ijazah yang ditempel pada papan styrofoam yang menjelaskan dokumen tersebut merupakan ijazah yang digunakan Jokowi sebagai syarat pencalonan Presiden RI pada 2 periode, yakni 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Nah, ada banyak kejanggalan-kejanggalan di sana sehingga mereka membuat suatu hasil uji forensik. Nah, bagian atas adalah salinan ijazah untuk pencalonan 2019 yang bawah untuk 2014 katanya. Menurut Benatua, perdebatan mengenai ijazah Jokowi selama ini terbelah menjadi 3 kelompok di ruang publik.
pihak yang meyakini keasliannya, pihak yang masih meragukan, dan pihak yang menolak mempercayai sama sekali. Ia menilai polemik tersebut kerap terjebak pada perdebatan berbasis keyakinan, bukan pembuktian ilmiah. Selama ini kita dijebak pada ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Dengan adanya ini kami mencoba menawarkan pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil dari fakta empiris tersebut, tegasnya. Langkah penatua ini pun menambah babak baru dalam diskursus publik mengenai transparansi dokumen pencalonan presiden, sekaligus membuka ruang pembuktian berbasis data di tengah perdebatan yang selama ini bergulir di ruang opini. Nah, teman-teman, sobat-sobat semuanya, kalau kita lihat memang Jokowi ketakutan sekali ya. Dia sangat-sangat ketakutan akan tindakan-tindakan dari teman-teman yang menyoroti ijazah Jokowi ini. Roy Suryo ungkap ada perbedaan di salinan ijazah Jokowi dari KPU. Salah satu tersangka kasus ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Roy Suryo mempertanyakan salinan ijazah yang didapatkan Bonatua Silalahi dari Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya ada perbedaan antara salinan ijazah Jokowi di tahun 2014 dan tahun 2019. Catatan saya, kedua salinan ijazah yang beda tahun ini 2014 dan 2019 dengan perbedaan pelegalisasinya. Ini pantas dipertanyakan, ujar Roy Suryo kepada wartawan. Menurutnya dengan kualitas Universitas Gadjah Mada, bagaimana bisa menandatangani legalisasinya tanpa disertai tempus yang mana tidak ada tanggal, bulan, dan tahunnya. Catatan kedua, seharusnya KPU tidak dengan mudah menerima salinan ijazah Jokowi itu tanpa dilakukan identifikasi dan autentifikasi. Nah, sehingga banyak kejanggalan di sana, teman-teman. Ijazah Jokowi tahun 2014 ini sudah mengalami reduksi ukuran, sudah mengalami stretching secara horizontal. Artinya, ijazah asli UGM itu ukurannya A3 atau lebih besar dari folio atau A4. Ini bukan hanya sekedar kecil, tapi reduksi tuturnya. Roy pun memberikan catatan pada kepolisian. Seharusnya kader PSI, Dian Sandi, juga dijadikan sebagai tersangka, bukan sekedar saksi. Pasalnya, postingan Dian Sandi tentang ijazah Jokowi itu menjadi titik awal ijazah Jokowi. Tidak hanya menjadi saksi, tapi menjadikan tersangka saudara Dian Sandi Utama. Postingan dari Dian Sandi Utama itulah yang menjadi kaus prima atau menjadi titik awal dari peneliti kami memposting pada tanggal 1 April 2022, dan itulah postingan berwarna pertama. Nah, sehingga mempertanyakan kasus ijazah Jokowi ini, teman-teman, ada banyak orang yang selalu mencari tahu kebenarannya karena ini sudah berlarut-larut dibicarakan. Jangan sampai ada banyak korban yang menjadi korban di dalam ijazah tersebut. Nah, ini dia, teman-teman, kalau kita lihat ya, Yogyakarta, seperti di sini Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, ijazah telah lulus fakultas apa ini ya, teman-teman? Kalau kita lihat sarjana, ujian sarjana kehutanan. Nah, lahir pada tanggal ini bla bla. Ini fotonya, ini rektornya. Dan apakah benar stempel ini benar-benar asli? Dan kalau kita lihat, teman-teman ya, ini ada gambarnya Joko Widodo yang dimana berkumis dan berkacamata. Nah, lucu sekali. Seharusnya jika dari dulu sudah berkumis dan berkacamata, mungkin lebih tua akan ada hal seperti itu. Tetapi yang kita lihat saat ini, teman-teman, Jokowi malah tidak bisa menggunakan kacamata. Nah, sehingga membuat rakyat mempertanyakan kebenaran ini. Ya, ini dekannya Profesor Dr. Sunardi. Ya, ini dekan Yogyakarta 5 bulan September 1985. Nah, ini Profesor Doktor, saya kurang ngerti ya itu rektornya. Dan apakah benar ini ijazah asli ataupun tidak? Nah, itu dia, teman-teman ya. Nah, teman-teman, mungkin ada banyak yang mempertanyakan hal ini. Namun yang kita inginkan adalah apakah mirip? Ini dia. Nah, ini fotonya Joko Widodo. Apakah mirip dengan ini? Saya kira tidak ada kemiripan, teman-teman ya. Nah, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih, teman-teman. Salam NKRI harga mati. Ya, halo Sobat Tuti, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, seperti biasa teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya dalam sebuah cuplikan ini kita membahas bagaimana pengungkapan hal yang paling mengejutkan. Yang dimana di sini ijazah asli atau salinan resmi milik Joko Widodo
yang diserahkan ke KPU saat mendaftar jadi calon presiden 2014 dan 2019, di mana berhasil ditemukan dan dibongkar tanpa penyembunyikan lagi. Nah, teman-teman, di sini saya telah menganalisis beberapa yang tercantum dalam cuplikan video ini. Yang pertama yaitu dokumen ini disimpan rapi atau diarsip di KPU selama lebih dari 10 tahun. Nah, ini baru sekarang bisa diakses publik lewat gugatan keterbukaan informasi. Nah, yang kedua yaitu teman-teman, saya menganalisis tentang saat ini dibandingkan satu persatu dengan dokumen yang selama ini beredar di periksa ahli. Dan di mana teman-teman ternyata persis sama, tapi justru membuktikan kejanggalan besar. Nah, yang ketiga itu teman-teman menganalisis disebutkan bahwa Jokowi sampai dikabarkan menangis atau panik karena dokumen ini adalah bukti mutlak yang mematahkan semua pembela selama ini. Nah, Sobat Politik, yang keempat yaitu dokumen ini ternyata berbeda total dengan arsip asli Universitas Gadjah Mada. Dan ini berbeda data, tanggal tanda tangan, nomor seri, tanpa format kertasnya. Nah, yang kelima teman-teman yaitu video menegaskan bahwa dokumen yang dicapai untuk jadi syarat presiden itu cacat, tidak sesuai dan tidak tercatat sah di Universitas Gadjah Mada maupun arsip resmi negara. Nah, teman-teman, ini bukan sekedar dokumen, tapi ini alat bukti terakhir dan paling kuat kalau dokumen yang diserahkan ke lembaga negara atau KPU saja ternyata tidak sama dengan arsip asli kampusnya. Nah, teman-teman Sobat Politik, maka seluruh syarat dan legitimasi Jokowi jadi presiden dinyatakan tidak sah secara hukum. Dan ini dokumen yang dia sendiri serahkan, bukan dokumen yang dibuat orang lain. Nah, teman-teman, kita juga melihat hal-hal yang terikat dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan, yaitu yang pertama di sini KPU dan proses pencalonan. Nah, di sini teman-teman, KPU juga wajib memverifikasi keaslian dokumen. Tapi fakta di sini kita melihat KPU hanya terima berkas, tapi tidak cocokkan langsung ke arsip Universitas Gadjah Mada saat itu. Nah, teman-teman Sobat Politik, sekarang dokumennya dibuka. Nah, ketahuan ada kesalahan fatal sejak awal pendaftaran. Nah, Sobat Politik, artinya di sini proses verifikasi dulu tidak sempurna, cacat prosedur atau sengaja dilewatkan. Nah, teman-teman, Universitas Gadjah Mada dan arsip akademik, ini Universitas Gadjah Mada selama ini dibilang ijazahnya sah. Ada datanya, tapi saat dibandingkan berkas KPU, berkas asli Universitas Gadjah Mada, data beda jauh. Artinya teman-teman, kita melihat di sini ada dua versi dokumen. Satu disimpan di kampus dan satu dipakai jadi syarat negara. Nah, hanya satu yang sah, sisanya cacat. Ini bikin nama baik Universitas Gadjah Mada ikut tercoreng. Nah, teman-teman, syarat sah jabatan presiden, undang-undang menyatakan bahwa syarat mutlak jadi presiden adalah lulusan pendidikan tinggi yang sah. Kalau dokumen yang dipakai syarat itu terbukti tidak cocok atau tidak cacat sah, maka di sini kita perlu mengetahuinya. Yang pertama, seluruh keputusan, kebijakan undang-undang dasar, peraturan yang dibuat Jokowi selama 2 periode berpotensi batal demi hukum. Nah, yang kedua teman-teman, kita melihat sengaja jabatan dan kekuasaan yang dipegang atau menuju tidak memiliki dasar hukum. Nah, teman-teman, di sini kita melihat juga Polri dan perlindungan dulu Polri di bawah Sigit menyimpulkan, yang dimana di sini dia menyampaikan ijazah sah, tidak ada masalah, tapi dokumen KPU ini tidak pernah diperiksa atau dibuka saat itu. Yang artinya teman-teman, kita melihat penyelidikan dulu itu tidak tuntas, mana penutup fakta tidak lengkap. Sekarang teman-teman, dokumen terbuka, maka kesimpulan dulu jadi batal dan sah lah besar. Nah, teman-teman, kita melihat yang kelima, menganalisis Gibran dan keluarga. Kita melihat kalau syarat Jokowi cacat, otomatis semua jejak kekuasaan yang dibangun dan diwariskan, termasuk dukun politik anak-anak, ikut runtuh. Dasarnya cacat, maka apapun yang dibangun di atasnya tidak berdiri tegak. Nah, teman-teman, kali ini juga kita membahas berita paling pematang sejarah yang dokumennya baru bisa dibongkar sekarang setelah 12 tahun.
Nah, telah disembunyikan rapat di lemari arsip negara. Nah, ini judulnya saja kita bikin merinding. Yang dimana kita melihat judul dalam cuplikan video ini tadi, yaitu ijazah asli berhasil ditemukan di KPU. Yang ternyata persis sama, tapi justru itu yang jadi bukti keruntuhannya. Nah, teman-teman, kalian tahu di sini banyak sekali muncul pertanyaan. Di sini selama ini kita bertanya, mana dokumen aslinya? Dan sini yang beredar palsu, mana yang asli? Nah, di sini teman-teman terdapat jawaban. Yang kita tanya-tanya selama ini ada di sini. Di arsip KPU tersimpan dokumen yang dia sendiri serahkan saat mau jadi presiden tahun 2014 dan 2019. Dan sekarang dokumen itu dibuka, dibandingkan dan diperiksa ahli, hasilnya mematikan. Nah, teman-teman, kenapa sampai dikabarkan Jokowi panik, cemas, sampai disebut menangis? Nah, itu muncul pertanyaan yang sangat mutlak. Nah, di sini lagi, apa yang sebenarnya ada di kertas itu dan kenapa dokumen itu lebih berbahaya daripada apapun yang pernah ada? Yuk, kita bahas bertuntas. Ini fakta mutlak, bukan gosip. Nah, teman-teman, mari kita pahami pelan-pelan tapi pasti ya. Ada satu prinsip hukum paling dasar, yang dimana dokumen yang sah adalah dokumen yang sama persis, tercatat sama, data sama, nomor sama, cap sama di semua tempat. Kalau ada satu saja beda, berarti ada yang tidak beres. Nah, teman-teman sobat politik, di video ini dibongkar yang dimana dokumen yang ada di KPU sampai yang dipakai syarat jadi presiden saat dicocokkan ke arsip Universitas Gadjah Mada, ke buku Indo Mahasiswa, ke daftar lulusan, ke catatan, ini semua beda. Yang pertama tanggal lulus beda, yang kedua nomor ijazah beda, dan yang ketiga tanda tangan pejabat beda. Bahkan ada keempat, yaitu format dan jenis kertasnya pun tidak sama persis standar tahun 1985. Dan yang paling penting di sini yaitu dokumen ini dia sendiri yang serahkan, bukan orang yang lain yang buat. Artinya dia tahu persis apa yang dilampirkan sebagai syarat kekuasaan. Nah, teman-teman, ini makna besarnya teman-teman. Kita melihat kalau dasar kekuasaan itu cacat hukum, maka seluruh bangunan kekuasaan, seluruh kebijakan, atau seluruh keputusan semuanya berdiri di atas pasir yang runtuh. Ini bukan soal benci atau suka, ini soal syarat dan hukum di negara. Nah, teman-teman sobat politik, kalian bayangkan bagaimana beratnya dokumen ini ada di tangan negara sejak awal, baru sekarang terungkap isinya. Makanya disebut tameng terakhir pun sudah hancur, tidak ada lagi tempat bersembunyi karena buktinya ada di arsip resmi negara itu sendiri. Nah, teman-teman, masih banyak rinci data yang beda, masih banyak fakta mengejutkan di dalam dokumen KPU ini. Nanti kalau ada salinan lengkap dan rincian perbedaannya, saya akan langsung bahas tuntas di sini. Nah, kalian percaya tidak bahwa dokumen yang dipakai syarat jadi pemimpin negara ternyata ada kejanggalan besar begini? Untuk itu teman-teman, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita diskusi cerdas dan kritis bersama tentang bagaimana kasus-kasus yang barusan kita dengar dan lihat bersama. Nah, untuk itu teman-teman, jangan juga lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar perkara ini belum selesai dampaknya agar terasa bertahun-tahun ke depan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan juga lupa tinggalkan komentar Anda di bawah kolom komentar. Nah, teman-teman, sekian dari saya pada hari ini. Salam NKRI.